Bab 1075. Jika bukan karena ratu yang tiba-tiba berubah dan kehilangan kepercayaan padanya, dia sekarang telah kembali ke kamar tidur Sen Han Hai yang luas untuk minum teh, jadi dia sangat ingin tahu tentang apa yang salah dalam hal ini, yang membuat sikap ratu 180 derajat. Belokan besar. Karena ada masalah dengan obatmu. Tidak aman. Setelah ratu duduk di kursi, dia berkata dengan dingin, ekspresinya agak tidak senang. Tidak aman. Ekspresi Rong Hesu berubah drastis, dan dia buru-buru duduk di samping ratu dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, Yang Mulia, bukankah saya sudah memperkenalkan aspek ini secara mendetail? Kami adalah obat-obatan herbal Cina alami murni, sama sekali tanpa tambahan apapun. Tidak ada efek samping, sangat aman dan terpercaya. Ketika dia mengatakan ini, dia tampak bersemangat dan tulus, seperti pedagang pintu kedua yang menjual produk kesehatan. Masih berbohong. William menyeringai dan berteriak, apakah menurutmu kita benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pengobatan China? Jika tidak ada masalah, lalu mengapa kita semua setelah mengoleskan salep yang kamu kembangkan, bilas dengan air hangat, akan terasa panas dan kesemutan? Merasakan. Rong Hesu terpana ketika mendengar kata-kata itu dan memikirkannya sejenak. Kemudian dia menunjukkan tatapan yang tiba-tiba tersadar. Dia tiba-tiba menghela nafas lega dan tidak sabar untuk menjelaskan, oh, saya pikir apa yang sedang terjadi, ternyata seperti ini. Yang Mulia, izinkan saya memberitahu Anda bahwa krim kami mengandung berbagai bahan obat Cina, di antaranya bahan obat seperti tanah merah dan takahu justru akan menyebabkan kulit terbakar saat terkena air. Oke, akui saja. William berkata kepadanya dengan wajah cemberut, karena kamu sudah tahu ini, mengapa kamu tidak memberitahu ratu dengan jelas pada awalnya? Aku mengatakannya. Rong Hesu buru-buru berkata, meskipun saya tidak mengatakan akan menjadi panas jika terkena air, saya tegaskan bahwa jika obat itu dioleskan ke kulit dan Anda ingin segera menghilangkannya, Anda perlu menyekanya dengan handuk kering lalu bilas dengan air, atau tunggu 2 jam. Kekuatan obatnya tersebar, lalu bilas dengan air. Bukankah ini masih berarti? Lagi pula, selama kamu tidak bisa melihat airnya. William berkata dengan dingin, itu masih menunjukkan bahwa ada masalah dengan obatmu. Rong Hesu tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa, dan berkata tanpa daya, apa masalahnya dengan ini, selama kamu tidak menyentuh air? Kenapa kamu tidak bisa menyentuh air? Bagaimana mungkin kamu tidak menyentuh air jika tidak ada masalah? Dan bagaimana jika ratu atau putri kecil kita secara tidak sengaja menyentuh air saat digunakan? William bertanya dengan dingin pada Rong Hesu. Menghadapi 3 pertanyaan berturut-turut dari jiwa William, Rong Hesu benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan wajahnya pahit tetapi tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan bahwa berbicara dengan orang asing ini tentang pengobatan Tiongkok dan pengobatan Tiongkok seperti bermain piano kepada sapi. Rong, bagaimanapun juga, jika produk Anda tidak dapat menyentuh air, itu berarti ada bahaya besar yang tersembunyi. Ratu juga berkata dengan sungguh-sungguh, praktisi pengobatan Tiongkok Anda terlalu esoteris dan tidak dapat diprediksi. Kami tidak dapat mengambil risiko sesuka hati. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah demam saat obat memenuhi air, kerja sama kami hanya dapat dihentikan sementara. Yang Mulia, tidak. Ketika Rong Hesu mendengar ini, hatinya terpotong seperti pisau, dan dia hampir berteriak. Ini adalah perintah dengan keuntungan setinggi langit. Jika dihentikan seperti ini, itu akan menjadi nyawanya. Dia buru-buru memohon kepada ratu, aku bersumpah, benda ini tidak akan pernah menyakiti siapapun, bahkan jika bertemu dengan air, itu hanya akan menghasilkan sensasi terbakar dan kesemutan. Ini akan hilang setelah beberapa saat dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada kulit. Kerusakan. Maaf, Rong. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus mempercayaimu, lagi pula, kamu menyembunyikanku sejak awal. Ratu menggelengkan kepalanya dan berkata,
jika bukan karena Tuan He yang memberitahuku tepat waktu, aku khawatir aku masih tidak tahu apa-apa. Tuan Ho. Rong Hesu tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kilatan cahaya dingin melintas di matanya, sedikit cemberut berkata, "Yang mulia, He Jiarong memberitahumu ini." Dia merasakan paru-parunya meledak seketika. He Jiarong sialan ini, bagaimana dia bisa menjadi buruk untuknya di mana-mana? Jika bisnis ini ternyata buruk, maka kemarahan dan kebenciannya terhadap Lin Yu tidak kurang dari pembunuhan Lin Yu terhadap putranya. Jika saya berubah menjadi orang lain, saya tidak akan percaya. Ratu mengangguk dan berkata, bagaimanapun juga, dia masih harus mempertimbangkan kata-kata Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan setelah melihat keterampilan akupuntur Lin Yu, dia memiliki pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok, tetapi dengan cara yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengobatan Tiongkok. Ketakutan, jadi sebelum Rong Hesu benar-benar mendapatkan kepercayaannya, dia hanya bisa memilih untuk menghentikan kerjasamanya. Yang mulia, dengarkan saya, obat saya pasti baik-baik saja. Jika formulanya diubah, semua efeknya juga akan berubah. Rong Hesu buru-buru berkata, He Jiarong sedang liburan denganku, jadi dia sengaja. Saya tidak peduli dengan keluhan pribadi di antara Anda, saya hanya mengakui hasilnya. Ratu langsung memotongnya dengan lambaian tangannya, dan berkata dengan nada datar, obatmu adalah menggunakan reputasi kerajaan kami sebagai jaminan. Jika ada yang tidak beres, reputasi kita akan rusak parah, jadi aku tidak bisa mengambil risiko ini, maaf. Rong Hesu tidak berbicara dengan wajah cemberut, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia ingin menebas Lin Yu ribuan kali untuk menghilangkan kebenciannya. Tapi setelah kamu memecahkan bahaya tersembunyi, kami menyambutmu kembali untuk bekerja sama kapan saja. Ratu menambahkan ke Rong Hesu, dan kemudian dia bangkit dan berjalan keluar. William dan pengawal segera mengikuti. Rong Hesu tidak bergerak saat duduk di kursi, wajahnya sangat suram, pembuluh darah di dahinya keras, dan dadanya bergelombang dengan keras. Kepala, jangan khawatir, aku harus membunuhnya dan menyelesaikan masalah serius ini untukmu. Petugas pemadam kebakaran dengan tergesa-gesa melangkah maju dan berkata dengan sumpah. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dari sini dulu, atau? Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam memegang tablet buru-buru melangkah maju dan bertanya, sekarang Mu Wei tidak ada di sini, semua hal ini diserahkan padanya. Rong Hesu memikirkannya dengan wajah cemberut, dan kemudian berkata dengan suara dingin, pesan tiket dulu dan kembali ke Sen Han Hai dulu. Bagaimanapun, ini adalah akhir dari masalah, dan tidak masuk akal baginya untuk tetap di sini, jadi dia memutuskan untuk kembali dulu. Ketika dia mengatakan itu, dia segera berjalan dengan Fire Guard, pria berpakaian hitam dan yang lainnya, dan pada saat yang sama bertanya dengan suara rendah, tanya Mugar, bagaimana misinya selesai? Biarkan dia cepat dan bergabung dengan kami. Ini baik. Pria berpakaian hitam itu buru-buru setuju. Semua percakapan mereka kebetulan didengar dengan jelas oleh Li Zenseng, yang bersembunyi di puncak tangga setelah Rong Hesu dan yang lainnya keluar. Li Zenseng buru-buru berlari ke arah Yajian dan berdiri di depan pintu dan menyerang Lin Yu. Memanggil Lin Yu. Apakah mereka pergi? Sebelum Li Zenseng dapat berbicara, Lin Yu bertanya dengan penuh semangat. Li Zenseng mengangguk penuh semangat, dan berkata, namun, Mu Wei tidak ikut dengan mereka. Sepertinya dia telah pergi untuk suatu misi, mengatakan bahwa itu adalah pertemuan di jalan sebentar. Lin Yu menyipitkan mata dan mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Cheng Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Cheng, kamu bisa mulai.